Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibadallah, tentu pertama sekali mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia dari seluruh hari yang ada, Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak, nikmatnya yang tidak terhingga. Terutama adalah nikmatul iman wal Islam yang masih Allah tancapkan di dalam dada-dada kita, hingga kita masih bisa beraktivitas, tatibbus shalihat, sempurna amal-amal soleh yang kita lakukan dengan nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga tersebut, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Menunjukkan bahwa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau ingkar, maka sungguhnya azabku teramat pedih. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwah kita di dalam kita menapaki kehidupan yang pada ini, di dalam kita menjalani kehidupan ini yang sementara ini. Maka kita sampaikan salam kita pada beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai ajal menjemput. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kita mati melainkan dalam keadaan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mati melainkan hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan dan senantiasa kita berdoa agar kita dimatikan di dalam husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini pula sedikit khatib ingin menyampaikan kepada kita semua tentang pentingnya kita menimbang maslahat dan mafsadat di dalam bermuamalah. Akhir-akhir ini sering kita mendengar istilah-istilah boykot sering didengungkan, dan hari ini masih viral di tengah kita tentang bagaimana seruan-seruan boykot digaungkan di media-media sosial atau di pasar-pasar atau di jalanan atau di mana saja yang sering kita dengar. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk memahaminya, menimbang maslahat dan mafsadat dari semua itu. Bahwasanya persoalan boykot atau memboikot suatu produk ini adalah pada umumnya asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah di dalam bermuamalah, al-aslu fil muamalah ibahah hatta jaa ad-dalil tahrimihi, sampai datang dalil yang menjelaskan tentang haramannya. Boykot adalah bagian dari bab jual beli. Jual beli bagian dari muamalah.
sah-sah saja kita untuk memboikot, karena ini bagian dari hak seseorang muslim. Tapi persoalannya adalah, apakah kita mewajibkan boikot, seruan-seruan yang menunjukkan kewajiban? Ini yang menjadi persoalan. Jangan sampai seruan-seruan tadi menjadikan kita kemudian berpecah. Seruan-seruan boikot-memboikot tadi menyebabkan kita saling menuduh, saling menjelekkan satu sama lain. Wah, kamu pro ini, kamu pro itu, sehingga berpecah di antara kita gara-gara boikot atau tidak memboikot. Semua harus ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Jika itu memberi maslahat, maka lakukan, karena dia adalah persoalan-persoalan yang mustahab, persoalan-persoalan yang ibah. Tapi jika itu kemudian memberatkan, menyulitkan dan seterusnya, maka tidak mengapa kita tidak mengambil jalan halal itu, tidak mengikuti kebanyakan orang-orang yang menyuruh untuk seolah-olah semacam wajib, seolah-olah semacam memaksa dan seterusnya. Inilah yang harus kita pahami. Di tengah hari ini kita mendapati dunia sedang tidak baik-baik saja. Saudara-saudara kita di Palestina sedang diperangi oleh musuh-musuh Allah, Yahudi la'natullahi alaihi. Dan tentu semua itu berimbas pada dunia, termasuk kita yang ada di sini. Imbasnya apa? Imbasnya secara dunia mungkin produk-produk yang tadinya biasa kita dapati dengan mudah, dengan gampang, mungkin akan berefek susah, atau mungkin juga sebaliknya akan lebih mudah dan seterusnya. Tapi isu-isu yang berkembang tentang bagaimana seorang muslim bersikap terhadap persoalan-persoalan muamalah, maka dia harus menimbang maslahat dan mafsadatnya agar tidak memberikan kerancuan, agar tidak menipu kaum muslimin yang lain, agar tidak ada unsur-unsur menipu, mengelabui kaum muslimin yang lain. Ini produk kafir, ini produk kafir, yang dia tidak tahu, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita bisa menggunakan akal pikiran kita, menimbang mana yang terbaik bagi kita, mana yang terbaik bagi orang lain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu adalah bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, atau keluarga. Jadi jelaslah di dalam ayat ini bahwa seorang muslim harus memiliki loyalitas kepada saudaranya sama muslim. Benar bahwa kita mencintai saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sedang diperangi oleh musuh-musuh Allah, yang mereka bersatu di dalam memerangi saudara-saudara kita. Kita turut prihatin, kita turut merasakan kesedihan sebagaimana yang mereka alami. Anak-anak, orang tua, perempuan
mereka diperangi, tentu hati kita tersayat, tentu hati kita merasa sedih. Dan inilah yang harusnya kita tunjukkan, loyalitas kita, hal-hal yang bisa kita lakukan. Ketika ada seorang yang memboikot orang muslim, wajar menunjukkan dia masih memiliki loyalitas. Bagus. Tapi kemudian ini harus bisa ditimbang, jangan sampai kemudian berefek kepada kemaslahatan umat yang banyak. Bahwa seorang disuruh untuk wala kepada kaum muslimin, kepada penguasa kaum muslimin, disuruh pula kita untuk bara kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam dan seterusnya. Inilah sikap muslim, menempatkan wala dan baroknya di tempat yang tepat, di tempat yang adil. Tapi kemudian tidak menjustis, menyamakan semua keadaan terkait boikot memboikot sehingga menyusahkan kaum muslimin yang lain. Ini yang harus ditimbang, dihitung-hitung, supaya kewenangan yang bukan menjadi kewenangannya hendaknya ditempatkan kepada yang tempat yang sebenarnya. Tapi kalau secara individu, silakan. Bagi antum wa antunna, bagi antum sekalian yang memiliki keinginan untuk memboikot produk-produk bukan produk muslim, itu sah-sah saja. Hak kita, tidak ada masalah. Tapi jangan menjadikan ini menjadikan sebuah kewajiban. Ketika memang kita tidak memiliki dasar pengetahuan tentang produk tersebut, kita tidak mengetahui tentang bagaimana sebenarnya produk tersebut, apakah benar-benar adalah produk-produk yang ketika dibeli produk itu benar-benar memberikan atau menyumbang kepada musuh-musuh Allah untuk memerangi saudara-saudara kita. Ini juga harus diteliti, harus dirinci, sehingga tidak merugikan saudara-saudara kita yang lain yang juga dia mungkin jadi penjualnya, mungkin juga sebagai pembelinya yang membutuhkan, dan seterusnya. Semua ditempatkan pada tempat yang seadil-adilnya dengan wazan timbangan keilmuan yang harus dimiliki seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah asar, sebuah kalam yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hubungan muamalah kepada orang-orang Yahudi, yaitu sampai sekarang kita masih melihat pasar Nabi sallallahu di Madinah, yakni di di Baqi. Itu adalah pasar yang pertama sekali dibuat oleh Nabi sallallahu untuk menjaga kaum muslimin agar mengkonsumsi produk-produk muslim, agar memperkuat ekonomi umat. Sampai sekarang pasar itu masih ada. Maka ketika menjelaskan tentang hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa fi hadzal hadis jawaz muamalah al-kuffar, yakni bolehnya bermuamalah dengan orang-orang kufar bima lam yatahaqqaq tahrimu 'ainun muta'amil fi, ya, selama belum diketahui apakah benar-benar bermuamalah tersebut nyata di depan mata keharumannya. Apa yang menyebabkan bermuamalah nyata di depan keharuman, di depan mata kita bahwa itu haram? Nyata-nyata produk itu keuntungannya dikasih untuk memerangi saudara-saudara kita. Nyata misalnya sudah jelas di depan mata kita, si fulan produk ini, pabrik ini, perusahaan ini menyumbangkan untuk musuh-musuh Allah. Nyata, jelas. Nah, yang seperti ini haram. Maka menjadilah hukumnya orang yang membeli produk tersebut juga haram. Terkadang dia bukan haram, ya, makruh dan seterusnya. Terkadang juga mubah.
Maka ada banyak hukum yang bisa dilihat dari hal muamalah kepada orang-orang yang bukan muslim. Maka semua itu perlu timbangan, perlu wazan, agar kita tidak menjadi pengikut atau ikut-ikutan di dalam menggaungkan atau memboikot. Maka di sini perlu kami sampaikan beberapa catatan bahwa mengenai boikot produk-produk jenis yang hari ini lagi viral, ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil catatan. Yang pertama adalah hukum asal boikot produk musuh-musuh Allah adalah dibolehkan secara individu, dibolehkan. Yang kedua, terkadang hukum boikot bisa menjadi wajib atau sunnah, bahkan terkadang haram. Maka kita harus melihat keadaannya, apakah dia sudah masuk kondisi sunnah, apakah dia sudah masuk kondisi haram. Semua kita timbang dengan keilmuan. Yang ketiga, boikot dilakukan jika memang kaum muslimin tidak merasa kesulitan mencari pengganti dari barang tersebut. Kalau kita merasa sulit, akhirnya memudaratkan, maka tidak boleh. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan mendatangkan bahaya. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan tentang kaidah ini. Kaidah ini diambil dari hadis Nabi SAW. Ada ulama mengatakan bahwa makna darar dan dirar sama, ditakkid, yakni darar, dirar sebagai penguat dari darar. Tapi sebagai ulama mengatakan berbeda maknanya. Darar yakni membahayakan orang yang tidak berbuat bahaya kepadanya. Dirar membahayakan orang yang berbuat bahaya kepadanya. Dan menyebutkan kalau dia membahayakan kita, maka kita boleh membahayakan dia juga. Inilah dirar. Adapun darar, orang tidak membuat bahaya kepada kita, kita bahayakan dia. Kita buat dia sakit, kita buat dia susah. Maka kedua-duanya sebenarnya tidak boleh. Membahayakan atau mendatangkan bahaya atau membahayakan orang lain. Karena ketika kita dibalas keburukan, bukanlah keburukan pula yang kita pikir kita lakukan. Tidaklah keburukan dibalas dengan keburukan. Maka di mana letaknya dakwah ini? Kalau keburukan dibalas dengan keburukan, maka yang tepat adalah jika itu memang harus kita tuntut dengan adil, maka kita sampaikan kepada hakim, kita sampaikan kepada penegak hukum dan seterusnya. Inilah dibolehkan. Darar, dirar, yang membalas keburukan orang lain itu dibolehkan, tetapi dengan petugas yang berwenang di dalam memberikan keburukan tersebut, yang memberikan balasan tersebut. Orang yang melakukan kejahatan lalu diberi hukuman yang menyakitkannya, membuat dia sakit, itu adalah keadilan yang harus ditegakkan. Tapi tidak boleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan untuk membalas bahaya yang mengancam dirinya, kecuali hal yang pantas untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kita sebagai muslim memegang prinsip mengutamakan produk muslim dengan memperhatikan 4 prinsip berikut. Pertama, dalam hal konteks hari ini yang sedang berkembang, dahulukan cari dan beli produk muslim di warung milik muslim. Kemudian, jika tidak ada warung muslim, tidak ada toko muslim atau supermarket muslim, belilah produk muslim di warung non muslim. Kemudian, jika tidak ada produk muslim, belilah produk non muslim di warung muslim. Produk muslim tapi dijual di warung non muslim, jika tidak ada yang kedua tadi. Berikutnya, jika tidak ada produk dan warung muslim, produknya tidak ada, warungnya pun tidak ada di sekitaran kita, maka barulah beli produk non muslim di warung non muslim. Inilah muslim yang bijak.
Inilah menunjukkan bahwa kita masih memiliki loyal kepada saudara-saudara kita sang muslim, baik dia yang berada di sini maupun dia yang berada di negeri-negeri yang jauh. Aku lihat hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salat wassalam ala nabiyyina al-karim, faqala ta'ala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.